Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Gladys Toti Anggraini dari Prodi Teknik Informatika, kelas TI 23A5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu mengenai apa itu lingkungan basis data. Lingkungan basis data. Hal yang harus diingat dalam lingkungan basis data adalah bahwa ia merupakan sebuah habitat yang menyediakan fasilitas untuk pengguna untuk berinteraksi dengan data. Di sini, pengguna dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan untuk keperluan bisnis mereka, termasuk aktivitas seperti data mining untuk mengeksplorasi pola dan tren, serta manipulasi data untuk analisis lebih lanjut. Namun demikian, dalam lingkungan basis data, penting untuk menegaskan bahwa pengguna tidak memiliki hak untuk mengakses data secara langsung. Akses terhadap data dilakukan melalui alat-alat yang disediakan oleh sistem basis data, yang mengatur dan mengontrol bagaimana data diakses dan dimanipulasi. Selain itu, tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan suatu pandangan yang abstrak terhadap data. Ini berarti bahwa pengguna diberikan pandangan yang Selain itu, tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan suatu pandangan yang abstrak terhadap data. Ini berarti bahwa pengguna diberikan pandangan yang terstandarisasi dan struktur. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSI) SPARC menetapkan 3 level abstraksi dalam database. Yang pertama, level eksternal. Tingkat eksternal merupakan pandangan yang diberikan kepada pengguna atau pemakai tertentu terhadap basis data. Ini memungkinkan setiap pengguna untuk melihat basis data sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Pandangan ini terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang relevan dengan pengguna tertentu. Ini memungkinkan setiap pemakai untuk melihat dan memanipulasi data dalam bentuk yang sudah dikenalnya tanpa perlu memahami detail teknis dari penyimpanan data. Selanjutnya, tingkat konseptual. Tingkat konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap, atau kumpulan cara pandang terhadap basis data secara keseluruhan. Pada tingkat ini didefinisikan struktur data yang disimpan dalam basis data terhadap hubungan antar data tersebut. Ini mencakup semua entitas, atribut, dan hubungannya, serta batasan-batasan data, informasi semantik tentang data, serta keamanan dan integritas informasi secara umum. Tingkat konseptual memberikan pandangan yang terpadu tentang keseluruhan basis data tanpa memperhatikan detail teknis dari implementasi fisik. Yang terakhir, tingkat internal. Tingkat internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit, atau tingkat implementasi fisik dari basis data. Ini melibatkan cara data disimpan secara konkret dalam media penyimpanan seperti hard drive atau memori, serta struktur data yang digunakan untuk mendukung kinerja dan efisiensi operasional. Pada tingkat ini diperhatikan aspek-aspek teknis seperti indeks, optimasi query, dan manajemen ruang penyimpanan. Ini memastikan bahwa data disimpan dan diakses dengan cara yang paling efisien dan dapat diandalkan. Berikut contoh arsitektur basis data. Selanjutnya, data independence. Data independence merujuk pada konsep di dalam basis data di mana perubahan pada tingkat penyimpanan atau organisasi data tidak mempengaruhi cara pandang pengguna, melihat atau mengakses data. Oleh karena itu, terdapat tujuan utama dari tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Terdapat 2 jenis data independence yang umum dikenal. Data independence logic atau logical data independence. Ini mengacu pada kemampuan untuk mengubah struktur data di tingkat konseptual tanpa mempengaruhi aplikasi yang menggunakan data tersebut. Dengan kata lain, perubahan pada skema konseptual seperti menambah, menghapus, atau memodifikasi entitas atau hubungan antara entitas tidak memerlukan perubahan pada aplikasi yang bergantung pada data tersebut. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam merancang basis data tanpa mengganggu fungsionalitas aplikasi yang menggunakan data tersebut.
Yang kedua, data independen fisik atau physical data independence. Ini mengacu pada kemampuan untuk mengubah struktur penyimpanan atau organisasi fisik data tanpa mempengaruhi aplikasi yang menggunakan data tersebut. Artinya, perubahan pada tingkat penyimpanan data seperti mengubah sistem penyimpanan atau menyesuaikan indeks tidak memerlukan perubahan pada aplikasi yang bergantung pada data. Ini memungkinkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja penyimpanan data tanpa mempengaruhi cara pengguna mengakses data. Data independen sendiri memiliki prinsip data yang salah satu halnya harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA atau Database Administrator dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang terakhir, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan. DBMS atau Database Management System. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. DBMS sendiri memiliki komponen-komponennya, yaitu pertama, File Manager, yaitu mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi data yang tersimpan dalam disk. Yang kedua, Database Manager, menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga, Query Processor, yaitu yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager. Yang keempat, DML Precompiler, yaitu mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Yang terakhir, DDL Compiler, yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Bahasa DBMS. Bahasa yang digunakan DBMS dalam konteks database, istilah sublanguage dapat merujuk pada subset dari bahasa yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam sistem basis data. Ini termasuk bahasa untuk mengelola struktur basis data, mengambil data, memperbarui data, dan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh sublanguage yang umum digunakan dalam database. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Ini adalah sublanguage yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Selanjutnya, Data Manipulation Language, DML. DML adalah sublanguage yang digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data, fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Arsitektur DBMS Multi-User. DBMS Multi-User adalah sebuah arsitektur yang memungkinkan pengelolaan basis data yang melibatkan beberapa server database yang bekerja secara terpisah namun terhubung ke dalam jaringan komputer. Berikut adalah komponen arsitektur DBMS Multi-User. Yang pertama, teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur DBMS paling sederhana. Pada teleprocessing, data diterima atau dikirim melalui jaringan komunikasi. Satu komputer dengan CPU bertindak dengan sebagai komputer pusat yang akan menangani semua pekerjaan. Yang kedua, file server. Pada arsitektur file server, semua komputer akan terhubung ke dalam jaringan LAN, yang kemudian terhubung ke file server. Tiap komputer telah memiliki program-program aplikasi, sehingga file server hanya bekerja mengirimkan file-file bila diperlukan. Yang terakhir, client server. Pada client server, semua komputer dapat memproses kerjanya sendiri dan semua file sudah tersedia di tiap klien. Kemudian klien akan meminta basis data dari server atau meminta server untuk mengeksekusi data khusus dan mengambilnya hasil ke klien.
Data dictionary merupakan komponen penting dalam sistem basis data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Seringkali juga disebut sebagai metadata atau data mengenai data. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar data, semantik data, dan batasan data dalam sebuah sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.